Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Puji syukur kita naikkan kehadiran Tuhan karena kebaikan dan kemurahan demi kemurahan yang selalu Tuhan berikan setiap kehidupan kita. Anugerah yang besar bagi kita semua. Dia yang pagi hari ini telah menarik kita semua untuk kita datang berbakti, memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita akan segera mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Kita akan satu pujian.
selalu Kau berikan dalam setiap hidup kami. Kebaikan demi kebaikan selalu Kau nyatakan dalam setiap hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam pimpinan Roh Kudus. Mari Kau lawat setiap kami, Kau hadir Roh Kudus. Kau memenuhi setiap kami Bapa yang hadir pada pagi hari ini. Kau panggil banyak jiwa Tuhan untuk menerima sukacita dan lawatan. Seberapa banyak yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, biarlah kami adalah orang-orang yang berkenan di hadapan. Mungkin ada jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan, Kau lindungi. Tiba di tempat ini dengan selamat. Bersama-sama kami bersukacita, menikmati baik Tuhan, menikmati sukacita bersama Tuhan, menerima firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Kau pakai setiap kami Tuhan yang melayani-Mu pada pagi hari ini. Segala kuasa-kuasa yang lain yang mungkin kami bawa dari dulu Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bersama bersehati kami mengusirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa-kuasa roh iblis yang ada, dia dihancurkan. Semuanya telah dipatahkan oleh kuasa darah Yesus. Pagi hari ini hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang melayang-layang di tempat ini, melawat setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa dan syukur kami. Semua yang diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu semua. Ada sukacita pada pagi hari ini. Berikan selamat sore yang benar untuk kalian. Iya, mari kita puji Tuhan. Terpuji
Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam setiap kehidupan kita. Penyertaannya selalu hadir dalam setiap hidup kita. Kalau sampai saat ini kita ada sebagaimana kita ada, semuanya hanya oleh anugerah Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Mari sama-sama katakan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya. Terima kasih Yesus, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Yesus, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Terima kasih Yesus, hadir-Mu. Katakan sekali lagi, penyertaan-Mu Tuhan. Oh Yesus, makasih, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Yesus.
mengundang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Katakan anugerahmu, anugerahmu, Yesus, anugerahmu. Semua anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, Yesus, anugerahmu, Tuhan. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Katakan dengan lembut, anugerahmu. Syukur hanya bagimu Tuhan. Semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, Yesus, anugerahmu, Tuhan. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Katakan lagi dengan lembut, anugerahmu, Yesus, semuanya karena anugerahmu. Anugerahmu senantiasa melimpah dalam hidup kami. Anugerahmu tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada kemampuan dalam diri kami, tidak ada kekuatan selain dari Engkau Yesus. Anugerahmu, Yesus, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Yesus, mari sembah Dia. Angkat suaramu sembah Yesus. Ku menyembah, ku menyembahmu,
merawat setiap umat-Mu Tuhan. Oh, lawat kami. Ku menyembah-Mu, ku menyembah, ku menyembah. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu ya Tuhan. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu segalanya di dalam hidupku. Hanya Dia segalanya dalam hidup kita. Amin Yesus. Amin. Ya, Kau yang kupandang, hanya Engkau Yesus satu-satunya. Selama hidupku, ku mau mengasihi-Mu, ku memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Segalanya, angkat tanganmu, katakan, Kaulah segalanya. Kerajaanku, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama Hidup
kasih Bapa. Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa Bapa. Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami. Dahsyat perbuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar kami belajar terus mengasihi Tuhan dalam hidup kami. Dan memuliakan Tuhan. Sehingga apapun yang kami kerjakan, itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Hadirat-Mu sudah menjamah setiap kami Tuhan. Kami percaya akan Engkau. Tuhan tahu setiap hati kami saat kami melangkah dari rumah ke tempat ini. Kami ingin lebih dalam lagi Tuhan mengenal Engkau. Kami ingin belajar, terus belajar. Menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Dan kami percaya pujian penyembahan kami sudah naik di hadapan-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan persiapkan hati kami untuk kami boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu. Engkau berbicara dalam setiap kami. Sampaikan apa menjadi pesan dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih biar Roh Kudus bekerja menyamah setiap hidup kami. Berikan kami hati telinga yang mau mendengar sebagai murid. Sehingga setiap firman yang kami dengar tidak lalu begitu saja. Tapi kami simpan dalam tanah hati kami yang terbaik. Sehingga firman-Nya akan bertumbuh dan berbuah-buah di dalam hidup kami. Tuhan urapi kami hamba-Mu Tuhan. Pakai kami, hikmat Allah turun. Biar kuasa-Mu yang bekerja. Bukan kami Tuhan, tapi Roh-Mu yang ada di dalam hidup kami. Sehingga benar-benar Tuhan, kami pulang dari tempat ini kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kuasa iblis roh jahat yang selalu mengganggu. Waktu firman-Mu disampaikan, kami mau bersatu hati, sepakat kami usirkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini, memenuhi hati pikiran kami, sehingga kami bisa fokus saat kami mendengar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati tim BAW yang sudah melayani Tuhan. Tuhan berkati, terus berikan roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Terima kasih kesetiaan kami sampai akhir. Ada upah yang sudah Tuhan persiapkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami siap untuk mendengar akan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Saya bersuka cita ya, karena begitu besar anugerah Tuhan, kemurahannya tadi dikatakan ya. Aku ada sampai hari ini itu karena kemurahan Tuhan. Ya. Kita ada sampai hari ini, pagi ini semua memang karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kita kuat, gagah, enggak Bapak Ibu. Semua karena anugerah Tuhan. Kita sehat itu karena Tuhan. Bukan karena kita ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan ya, luar biasa. Walaupun hari ini saya lihat ada banyak sebagian yang izin keluar kota. Ya, ada banyak. Mungkin kira-kira 4 kalau nggak salah 4-5 keluarga ya, keluar kota. Ya. Tapi biar Tuhan bawa kita tetap setia mengiring Tuhan ya, puji Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar firman Tuhan, saya mengambil tema menang atas damai sejahtera. Ya. Kita semua pasti senang kan gitu. Ya. Kita semua pasti mau menang kan gitu. Tidak ada satu orang pun yang mau kalah. Kan ya. Ya, kita semua pasti maunya menang, ya. Tapi untuk kita bisa menang, kita harus perang dulu, kan gitu Bapak Ibu. Ya. Kalau nggak ada peperangan, nggak mungkin kita bisa menang, ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau menang, mau mengalami kemenangan, harus lewat peperangan dulu, kan gitu. Tapi
kita seringkali sukanya itu hal-hal yang indah dalam hidup kita kan gitu. Ya, hal-hal yang enak ya, yang menyukakan buat kita. Kita enggak mau dengan yang namanya perang ya. Bagaimana kita bisa menang tanpa peperangan? Enggak bisa Bapak Ibu. Ya. Bagaimana kita bisa menang tanpa pergumulan, tanpa masalah dalam hidup kita? Enggak bisa. Ya. Makanya kalau kita mau menang, ayo kita semua harus melewati peperangan, ya, pergumulan dalam hidup kita. Ya. Hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, ya, itu terjadi dalam hidup kita. Ya, kalau kita mau menang. Ya, dan pagi hari ini kita belajar bagaimana kita bisa menang atas damai sejahtera. Ya, kita belajar, ayo kita buka dulu di dalam Injil Yohanes. Ya. Kita buka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Saya mengajak Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Ya, kita baca firman ini. Ya, di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Mungkin banyak yang sudah tahu ayat ini ya. Kita mau belajar lebih lagi ya. Kita akan baca sama-sama ayat ini dengan suara yang keras, cuman satu ayat. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-27, 2-3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Katakan damai sejahtera ku tinggalkan. Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Ya. Waktu Tuhan naik surga, ya, lalu Tuhan memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Jadi damai sejahtera yang Tuhan beri itu bukan seperti yang dunia berikan. Kalau dunia berikan damai sejahtera waktu kita senang, kan gitu kan? Waktu kita diberkati, kan gitu. Ya. Waktu hidup kita enak, kan itu, damai sejahtera. Ya. Makanya seringkali seseorang yang tidak ada damai sejahtera, yang gelisah, yang khawatir, perginya kemana? Maaf, ke itu, diskotik. Dia berharap akan dapat damai sejahtera, tapi ternyata tidak Bapak Ibu. Ya. Waktu di tempat itu mungkin senang, tapi pulang kembali lagi, tidak ada damai sejahtera. Ya. Makanya damai sejahtera yang Tuhan berikan buat kita itu luar biasa. Ya, makanya kalau kita belajar dalam Injil Yohanes, ya, Injil Yohanes pasal pertama sampai yang ke-12 itu Tuhan Yesus melayani banyak orang. Ya. Jadi Tuhan berbicara kepada banyak orang. Injil Yohanes pasal pertama sampai yang ke-12. Tapi pasal yang ke-13 sampai yang ke-17 Tuhan Yesus tuh hanya dengan murid-muridnya. Ya. Karena apa? Karena Tuhan mau mempersiapkan. Di pasal 18-nya kan juga Tuhan Yesus ditangkap. Ya. Pasal 19-nya baru Tuhan Yesus dihukum mati ya, mati kan ya. Jadi Tuhan Yesus tuh sudah mempersiapkan ya, sebelum hal-hal yang tidak enak terjadi. Ya. Makanya pasal 13 sampai pasal 17 Tuhan Yesus mau bersama-sama muridnya. Ya. Supaya muridnya dipersiapkan karena nanti kalau terjadi sesuatu yang enggak enak, ya. Pasti murid-muridnya akan amburadul kan gitu Pak Ibu. Ya. Jadi Tuhan mempersiapkan dulu. Yang dipersiapkan apa? Damai sejahtera. Ya. Makanya damai sejahtera itu penting. Ya. Karena Tuhan tahu, nanti Tuhan itu tidak bersama lagi dengan murid-muridnya dan nanti pasti akan terjadi masa transisi yang enggak mudah. Karena dulunya enak kan bersama dengan Tuhan. Kan iya, Tuhan selalu membuat mujizat, kan gitu. Ya,
hidupnya enak, kan gitu murid-muridnya. Senenglah bersama dengan Tuhan. Tapi nanti akan menghadapi masa yang tidak baik, transisi. Ya, waktu Yesus ditangkap. Ya, makanya itu sebelum masuk masa transisi Tuhan itu tahu. Ya. Makanya dia persiapkan. Supaya apa? Supaya murid-murid nanti tidak mengalami ketakutan, ya. Ya. Tidak mengalami sesuatu hal yang di luar dari dugaannya, kan gitu. Kalau kita tidak tahu apa-apa yang terjadi di depan, itu kan lebih parah. Tapi kalau kita sudah tahu, makanya Tuhan memberitahu dulu. Ya, dia mempersiapkan murid-muridnya. Ya. Itu Tuhan kita itu luar biasa, Bapak Ibu. Ya. Begitu juga makanya dalam hidup kita itu juga ada. Ya. Saat-saat di mana kita juga mengalami masa-masa yang seperti itu. Ya. Tapi Tuhan itu sudah persiapkan kita. Ya kan? Kita ini sudah dipersiapkan sama Tuhan. Ya. Seperti contohnya, berapa tahun yang lalu, 3 tahun ya, hampir 3 tahun, Tuhan panggil hambanya. Ya, almarhum Pak Stefanya. Tapi Tuhan persiapkan. Ya. Makanya untuk apa? Ya, untuk apa waktu Pak Stefanya melayani Tuhan, kok saya ikut belajar di dalamnya? Untuk apa? Karena sudah dipersiapkan sama Tuhan. Ya. Jadi semua itu sudah diatur sama Tuhan. Makanya Tuhan itu baik, selalu saya katakan Tuhan itu baik. Tuhan bisa loh Bapak Ibu tinggalkan kita, naik ke surga, bisa, tidak ada urusan loh sama kita. Tapi karena dia baik, kan gitu kan, dia beri Roh Kudusnya dalam hidup kita. Ya. Makanya kita sekarang selalu hidup ini dibimbing, dituntun terus sama Roh Kudus. Walaupun kita belum bertemu sama Tuhan. Ya, kita saya belum pernah lihat Tuhan. Ya. Tapi lewat Roh Kudusnya itu, ya, kita bisa merasakan hadiratnya luar biasa. Ya. Jadi setiap kita manusia pasti akan mengalami masa-masa transisi. Ya. Contohnya dalam hal-hal biasa kita, misal kata kita menikah. Menikah pun ada masa-masa transisi. Kan gitu, dua pribadi yang berbeda bersatu pasti ya akan mengalami pertengkaran, kan gitu kan? Kan enggak sama. Ya, awal kita menikah, kita 2 orang yang berbeda, beda karakter. Ya kan? Sehingga seringkali mengalami pertengkaran. Tapi nanti di tahun-tahun berikutnya baru ya kita bisa baru bisa mulai rukun kan gitu. Tapi kalau awal enggak, saya dulu menikah enggak. Kalau saya benar, saya akan benar pada diri saya sendiri. Ya. Tapi Tuhan terus ubahkan melewati masa-masa transisi dalam hidup kita. Ya. Makanya itu kalau saya melihat ya ada suami istri bertengkar ya wajar. Ya, memang karena itu 2 pribadi yang berbeda. Ya. Makanya itu Tuhan itu hadir ya. Di dalam setiap musim apapun dalam hidup kita, Tuhan itu hadir karena Dia Allah yang setia. Ya. Tuhan itu setia. Ya. Makanya sebelum kita menjalani apapun dalam hidup kita, Tuhan sudah mempersiapkan. Begitu juga dengan murid-murid, tadi dipersiapkan sama Tuhan. Supaya apa? Supaya tetap punya damai sejahtera. Tidak mudah. Ya. Untuk kita bisa punya damai sejahtera yang dari Tuhan itu tidak mudah. Dan pagi hari ini kita mau belajar, ayo bagaimana supaya kita bisa punya damai sejahtera. Ayo kita belajar dalam 1 ayat. Ya. Karena waktu kita mendengar kata damai, ya, waktu Bapak Ibu mendengar kata damai sejahtera, ya, pasti yang ada di pikiran kita apa? Ya, damai sejahtera itu waktu kita tenang, ada damai sejahtera, kan ya. Waktu kita bersuka cita, ada damai sejahtera, kan gitu. Waktu kita dalam keadaan bahagia, ada damai sejahtera, ya. Tapi damai sejahtera yang Tuhan beri, bukan yang seperti kita mau. Kalau kita akan mengkaitkan damai sejahtera itu,
lewat hal-hal yang enak dalam hidup kita, kan gitu. Ya kan? Lewat hal-hal yang nyaman dalam hidup kita. Kita kaitkan dengan damai sejahtera. Tapi damai sejahtera yang dari Tuhan bukan dikaitkan dengan hal-hal yang enak dalam hidup kita. Kita mau belajar pada pagi hari ini, ayo kita buka satu ayat. Di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33. Coba dibuka Pak Ibu. Yohanes pasal 16 ayat 33, di situ dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Ya. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya, dikatakan semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Berarti dalam Tuhan, kan gitu Pak. Ya. Dikatakan dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Ya. Berarti supaya kita bisa beroleh damai sejahtera dalam Tuhan, kan gitu dalam aku, ya. Dalam dunia yang kita hidup sekarang ini, ya, kamu menderita penganiayaan. Duh. Padahal tadi kita mengkaitkan damai sejahtera itu dengan kebahagiaan, dengan kesenangan, gitu kan? Tapi beda ternyata. Ya. Damai sejahtera yang Tuhan beri, ya, tidak ada kaitannya dengan kebahagiaan, kesenangan, tidak ada. Tapi dengan apa? Dengan penganiayaan. Mungkin kita berkata, loh enggak, saya enggak pernah dianiaya. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Yunaninya itu bukan penganiayaan. Ya. Dalam kesengsaraan. Ya. Dalam pergumulan, ya, dalam masalah. Ya. Itu dalam bahasa teks Yunaninya. Ya. Jadi waktu kita bisa mendapat damai sejahtera, waktu kita mengalami kesengsaraan, mengalami kesukaran dalam hidup kita, mengalami pergumulan, penderitaan, ya Tuhan berikan damai sejahteranya. Ya, makanya kita belajar, ya, damai sejahtera itu apa? Ya, yang pertama damai sejahtera itu bukan tanpa masalah. Ya. Bukan artinya kalau kita tidak punya masalah, hidup kita senang, hidup kita bahagia, kita damai sejahtera. Itu dunia berikan, kan gitu. Itu hal yang wajar, kan gitu. Tapi damai sejahtera yang Tuhan berikan, ya, di tengah-tengah kesukaran kita, di tengah-tengah kesengsaraan kita, di tengah-tengah pergumulan kita, ya, damai sejahteranya itu ada. Jadi di segala macam bentuk penderitaan yang kita alami saat ini di dunia, kita akan pasti mengalami penderitaan. Ya, nggak mungkin ada satu orang pun yang nggak pernah mengalami masalah, pergumulan, nggak mungkin. Ya, tapi ya walaupun kita mengalami masalah, tetap Tuhan beri damai sejahteranya. Ya. Jadi kalau dunia kita saat ini kita ini hidup di dalam dunia yang berdosa, ya, yang sudah jatuh dalam dosa kan. Ya. Jadi kalau penderitaan, ya, kejahatan, ya, itu seharusnya tidak membuat kita kaget Bapak Ibu. Memang dunianya sudah rusak, sudah jatuh dalam dosa. Jadi kalau ada penderitaan, ada kejahatan, harusnya kita enggak kaget. Ya. Tapi harusnya kita terkejut kalau ada kebaikan. Ya, itu loh. Kebaikan sekecil apapun itu merupakan kejutan bagi kita. Ya. Karena apa? Dunianya ini udah rusak. Ya, udah berdosa. Jadi kalau kejahatan, penderitaan itu pasti ada. Ya. Tapi justru kalau kita melihat kebaikan, itu yang luar biasa saya katakan. Ya. Kan gitu Pak Ibu. Karena dunianya sudah dunia berdosa. Jadi kalau orang berdosa dihukum Tuhan itu wajar loh Bapak Ibu. Iya. Kalau orang berdosa, ya. Tapi Tuhan itu enggak pernah hukum kita langsung loh. Itu baiknya Tuhan. Bahkan kalau kita buka di dalam Mazmur 103, dibuka. Mazmur 103 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita.
dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Ya, itu Tuhan baiknya. Tuhan tidak pernah hukum kita langsung loh. Kan iya, waktu kita melakukan pelanggaran, waktu kita berdosa, Tuhan tidak pernah hukum langsung dalam hidup kita. Ya, makanya kita ini seringkali cara berpikirnya itu berbeda, kebalik kita nih. Iya kan? Misal kata kita diberitahu, ya, itu loh teman kita si A mati, kita kaget ya. Kan gitu, seringkali kan kita kaget kalau mendengar seseorang mati kan kaget kita. Iya, sebetulnya kita tidak perlu kaget, kan gitu. Kita manusia berdosa ya, jadi pasti kita akan mati. Ananias dan Safira saat berdosa mati suami istri. Akan bin Karmi juga mati waktu melakukan dosa. Ya. Makanya seharusnya setiap kita, Bapak Ibu dan saya, itu enggak ada di tempat ini. Kan iya? Karena kita seringkali melakukan dosa kan gitu. Tapi faktanya kita ada ya Bapak Ibu ya. Itu semua karena anugerah Tuhan. Ya. Makanya betul kita hidup itu karena kemurahan Tuhan. Ya, bukan karena kekuatan kita. Ya, kalau Tuhan tidak beri anugerah, saya tidak ada di sini. Ya, tapi karena Tuhan kasih anugerah, saya bisa ada di sini. Karena apa? Karena saya pun orang berdosa. Ya, makanya kita hidup di zaman anugerah. Seringkali saya ingat papi dulu bilang, saat ini kita hidup di zaman anugerah. Kalau dulu dalam perjanjian lama, ya kan, seperti Akan bin Karmi mati. Ya, makanya kalau Tuhan kasih kita anugerah, ya ayo. Nah kita lebih lagi sama Tuhan. Jadi kita tidak perlu kaget, ya. Kalau ada teman kita, mungkin siapapun meninggal, ya wajar. Ya, memang kita hidup di dunia yang sudah penuh dengan dosa, kejahatan. Ya, makanya waktu kita disakiti, ya mungkin sama teman, ya wajar, Bapak Ibu. Ya, waktu kita ditipu sama teman, ya wajar. Ya, karena dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Kita sendiri pun orang berdosa, kan gitu. Ya, teman kita kumpul dengan kita juga orang berdosa. Jadi kalau orang berdosa sama orang berdosa melukai, ya itu wajar. Memang kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita bisa saling mendukung, lah, kita bisa saling menyayangi, kita bisa saling mencintai, itu merupakan hal yang luar biasa. Ya. Karena dunianya kan sudah berdosa. Jadi kalau kita bisa saling mengasihi ya satu sama lain, itu yang luar biasa saya katakan. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu wajar ya kalau hidup kita seringkali mengalami konflik, itu wajar. Karena dunianya sudah jatuh dalam dosa. Ya, jadi kalau kita lihat suami istri bertengkar ya wajar Bapak Ibu. Tapi kalau kita melihat suami istri ya bergandengan tangan, ya kan, berpelukan, itu yang luar biasa saya katakan. Ya, karena dunianya sudah berdosa. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ada orang yang sayang sama kita, nah ya kan, itu merupakan kejutan buat kita. Kan ya Bapak Ibu? Ya, seperti contohnya ya dalam keluarga aja. Ya, istri menyiapkan teh buat suami, ya suami bangun diberikan teh. Ya, bersyukur loh suami, kan gitu. Jangan terus berundel, lo kok teh terus mah, jangan teh terus kenapa. Nah, jangan gitu, harus bersyukur suaminya ya. Kalau istrinya itu mau buatkan teh, kan gitu. Seperti juga kalau kita punya anak, ya kan? Anak sayang sama kita, ya. Dulu waktu anak-anak saya masih kecil ya, kadang-kadang tiba-tiba bawa minuman buat saya, ya kan? Kadang-kadang namanya anak kecil, pegang minuman jatuh tumpah-tumpah, kan gitu. Jangan marah, itu bukti anak sayang sama orang tua, kan gitu, sama mamanya kan gitu. Jangan terus bilang, aduh nak kamu ini tambah ngerepotin nak, nanti mama tambah ngepel-ngepel. Jangan gitu Pak Ibu. Ya, kita harus belajar bersyukur. Ya,
Ya, makanya seringkali kita ini salah pemikiran kita. Justru yang baik kita anggap biasa. Ya, tapi yang jahat-jahat kita anggap tidak biasa. Kan gitu. Bahkan kita kaget. Ya, makanya mulai sekarang ayo dirubah. Ya, kalau ngelihat kejahatan itu biasa karena dunia ini penuh dengan dosa. Tapi kalau melihat kebaikan itu yang luar biasa. Ya. Ya, makanya sesuatu hal yang baik jangan dijadikan biasa. Ya, tapi hal yang baik dijadikan luar biasa. Nah, Ibu ya. Jadi kita tidak perlu kaget dengan kejahatan, dengan penderitaan yang terjadi di dunia ini. Ya, memang dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Dan dunia ini katanya ada di dalam kuasanya si jahat loh. Kan iya, firman Tuhan katakan 1 Yohanes 5 ayat 19. Ya, jadi dunia ini semua ada dalam kuasanya si jahat. Oleh karena itu, ya kita tidak usah kaget. Ya, jadi damai sejahtera yang Tuhan beri itu bukan tidak ada masalah dalam hidup kita. Walaupun kita punya pergumulan, ya punya masalah, Tuhan tetap berikan kita damai sejahtera. Ya. Yang pertama, yang kedua, damai sejahtera itu bukan berarti keadaan berubah. Ya, ya, bukan berarti keadaannya kita berubah. Coba kita baca ayatnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, ya. Sebab aku telah, kalau di sini kan mengalahkan dunia. Coba kalau kita isi apa? Sebab aku telah, ya kan, disembuhkan Tuhan. Kan gitu pasti ya. Ya, kalau dalam dunia kamu menghadapi kemiskinan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah membuat kita kaya. Kan gitu. Pasti kita jawabannya gitu kan. Ya. Kita itu selalu damai sejahtera itu, mengalami damai sejahtera waktu keadaan kita berubah. Sakit sembuh, damai sejahtera. Ya. Miskin kaya, damai sejahtera. Ya. Gagal menjadi berhasil, damai sejahtera, itu kita. Ya. Tapi padahal dikatakan tadi, aku telah mengalahkan dunia. Ya. Makanya kita itu tidak pernah punya damai sejahtera dalam hidup kita. Ya. Karena kadang-kadang kita sakit tidak sembuh loh Bapak Ibu. Berarti hilang damai sejahteranya, kan gitu. Kan iya. Kadang-kadang kita kekurangan ya tetap kekurangan. Tidak punya damai sejahtera berarti kan gitu. Ya. Makanya Tuhan katakan bukan. Ya. Ya, damai sejahtera walaupun keadaan kita dalam penderitaan, tetap kita punya damai sejahtera. Makanya kita tidak usah bingung. Kadang-kadang kita bingung, nanti tua gimana ya? Nanti kalau aku meninggal gimana ya? Tidak usah bingung. Itu Tuhan yang atur. Ya. Mau mati pun seperti apa itu ada di dalam kehendaknya Tuhan. Kan iya. Ya cuman kita kadang-kadang minta Tuhan supaya nanti kalau Tuhan panggil enggak usah sakit, supaya enggak merepotkan anak-anak, ya kan? Kan gitu maunya kita. Ya, tapi semua ada di dalam kehendaknya Tuhan. Makanya kita enggak usah bingung. Bagaimana kita mati, bagaimana kita tua enggak usah bingung. Banyak orang bingung. Kan gitu. Sampai saya lihat orang-orang tuanya ada yang ditarik, saya tahu. Saya enggak ngerti sih. Ada yang ditarik katanya benang, saya enggak ngerti. Ya sampai dilakukan seperti itu karena dia takut. Kan iya? Dia takut apa? Dilihat aduh udah keriput, udah tua, takut. Ya. Padahal harga diri kita itu tidak ditentukan oleh penampilan kita loh, tidak loh. Harga diri kita itu diukur oleh darah Kristus yang tertumpah di kayu salib buat kita. Ya. Itu harga diri kita, melebihi emas dan perak. Ya. Jadi hidup di dunia ini memang kita mesti menderita, Bapak Ibu. Ya, enggak bisa kalau kita enggak mau menderita, enggak bisa. Ya. Seperti contohnya kita mau berenang aja. Loh Bapak Ibu mau berenang tapi enggak mau basah. Ya enggak bisa Bapak Ibu. Kalau kita mau renang ya harus basah kan gitu.
Ya, seperti kita hidup di dunia ini, mau enggak mau kita harus mengalami penderitaan. Ya. Ya. Makanya itu kalau ada penderitaan, ya udah biasa. Jadi enggak perlu takut, enggak perlu khawatir. Ya, Tuhan pasti berikan kita damai sejahteranya. Ya. Jadi damai sejahtera itu bukan tanpa masalah loh ya. Jangan dikira orang yang enggak punya masalah, dia damai sejahtera. Belum tentu. Kenapa kok orang banyak yang kelimpahan harta, tapi akhirnya mati bunuh diri? Kenapa? Limpah loh padahal kemewahan dia. Berarti apa? Tidak ada damai sejahtera. Ya. Ya, jadi damai sejahtera tidak ditentukan bahwa hidup kita tidak ada masalah. Dan juga tidak ditentukan bahwa keadaan kita berubah, tidak. Walaupun kita dalam penderitaan, Tuhan memberikan damai sejahteranya dalam hidup kita. Makanya ada orang yang mengalami masalah tapi tenang, ya kan? Dia bisa tenang mengatasi semua masalahnya. Karena apa? Karena damai sejahtera Tuhan beri. Ya, luar biasa. Sekarang kita belajar bagaimana untuk kita dapat damai sejahtera itu. Ya. Yang pertama kita harus yakin bahwa Tuhan itu mengontrol semua yang terjadi dalam hidup kita dengan berdaulat. Ya. Coba dilihat lagi ayat yang ke-31 sampai 32 dari Yohanes 16. Tadi yang kita bacakan ayat 33 ya. Sekarang kita lihat sebelumnya, ayat 31 sampai 32. Yohanes 16, ya, dikatakan Yohanes 16 ayat 31 sampai 32 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri, namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Ya, ini Tuhan berbicara tentang kematiannya. Dikatakan, nanti aku ini akan ditangkap, ya. Waktu Tuhan ditangkap, kamu semua akan tercerai-berai, meninggalkan aku. Iya kan? Waktu Tuhan ditangkap loh, semua murid-muridnya pergi, meninggalkan Tuhan. Ya, jadi Tuhan sudah memberitahu lebih dulu, jadi nanti tidak usah kaget, murid-muridnya tidak usah, itu akan terjadi. Ya, tapi Tuhan tetap bilang, aku memberikan kamu damai sejahtera. Ayat 33 mengatakan, ya. Ya walaupun itu terjadi, ya, tapi tetap Tuhan berikan damai sejahtera. Ya. Oleh karena itu di tengah situasi apapun dalam hidup kita, kita percaya bahwa kasih Tuhan itu berdaulat, ya, atas hidup kita. Dan kedaulatan Tuhan itu penuh kasih. Ya. Contohnya apa? Ayub loh mengalami penderitaan. Ya. Tapi Tuhan ada di dalamnya kan, ya kan? Seperti hartanya Ayub habis dirampok, ya. Itu rencana Tuhan apa enggak? Ya, bingung ya. Anak-anaknya meninggal semua, ya kan? Kena badai mati semua, ya. Itu rencana Tuhan apa enggak? Ya. Tuhan itu enggak pernah membuat kita celaka, Bapak Ibu ya. Iya kan? Kan ya Yeremia katakan, rancanganku rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi Tuhan tidak pernah membuat celaka dalam hidup kita. Ya. Tapi Tuhan mengontrol kecelakaan yang terjadi dalam hidup kita. Ya. Sehingga tidak ada kecelakaan di luar kedaulatannya Tuhan. Ya. Tuhan tetap ada di dalamnya. Ya, tapi yang membuat celaka itu bukan Tuhan. Ya. Makanya Ayub sempat berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ya kan? Apakah kamu hanya mau menerima yang baik, dengan yang buruk tidak? Ya. Ya. Bahkan Ayub pasal 42 ayat 2, ya, dia mengatakan, ayo kita buka Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Ya, dikatakan, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu.
Dan aku tahu tidak ada rencanamu yang gagal. Ya. Karena apa? Karena semuanya ada di dalam kedaulatannya Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah mencelakakan kita. Dia berdaulat mengontrol setiap detik dalam hidup kita. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah itu ada di dalam kedaulatannya Tuhan. Kan iya Bapak Ibu? Ya, semua lo dikontrol sama Tuhan, hidup kita ini. Makanya kalau Tuhan yang pegang kendali, kan gitu kan? Ya harusnya kita aman, kan gitu. Ya, sebab sebelum semua terjadi, ya Tuhan itu sudah atur seperti murid-muridnya diatur sama Tuhan. Kamu nanti akan tercerai-berai, tapi sudah tahu. Makanya dikatakan jangan takut, jangan khawatir. Ya, karena Tuhan sudah memberitahukan. Tuhan itu mengontrol dalam hidup kita. Percayalah Bapak Ibu. Ya, makanya tadi ayat 31 dikatakan, percayakah kamu? Ya, setiap kita harus percaya bahwa Tuhan yang berdaulat mengontrol setiap detik apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ya, maaf, walaupun itu misal kata kita mengalami kecelakaan, Tuhan mengontrol di dalamnya tetap. Ya, karena Roma 8 ayat 28, coba dibuka. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang, kan gitu, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, jadi semua yang terjadi dalam hidup kita, ya, itu mendatangkan kebaikan buat kita. Tuhan tidak pernah mencelakakan kita, Bapak Ibu ya. Oleh karena itu percayalah, ya, yakin kalau Tuhan yang berdaulat pegang kendali dalam hidup kita, seharusnya hidup kita aman, kan ya? Iya. Karena Tuhan loh yang pegang kendali, bukan kita. Kalau kita yang pegang kendali, kita enggak tahu kok. Kan gitu. Iya kan? Apa yang terjadi di depan saya enggak tahu. 1 jam terjadi apa, saya enggak pernah tahu. Kan gitu. Tapi kalau Tuhan yang pegang kendali, dahsyat dalam hidup kita. Sekarang yang kedua, bagaimana kita bisa dapat damai sejahtera? Yakin bahwa Tuhan telah mengalahkan dunia. Ya. Tadi dikatakan aku telah mengalahkan dunia. Dikatakan ayat Yohanes 16 ayat 33 yang bagian B tadi. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, kesengsaraan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Apa maksudnya aku telah mengalahkan dunia? Buka di dalam Yohanes 12 ayat 31 sampai 33. Ya, di situ jawabannya. Yohanes 12 ya ayat 31 sampai 33 dikatakan, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia mati. Jadi bagaimana Tuhan mengalahkan dunia? Dengan cara mengalahkan penguasa dunia, yaitu iblis. Bagaimana caranya mengalahkan iblis? Mati di atas kayu salib. Itu sudah dilakukan Tuhan. Ya, makanya nanti Bapak Ibu baca Yohanes 13-nya itu penyaliban tuh. Ya. Waktu ya Yudas dirasuki oleh iblis, itu Yohanes 13. Ya, nanti Bapak Ibu baca di rumah ya. Iblis mempengaruhi Yudas untuk menjual Yesus. Ya, sehingga Tuhan disalib. Waktu Tuhan disalib, pasti iblis senang ya. Kan iya. Dikira Tuhan kalah kan gitu. Padahal justru ya, waktu Tuhan disalib, salib itu bukan tanda kelemahan atau kekalahan, tapi salib itu tanda kemenangan, Bapak Ibu. Ya. Ya, itu ya. Jadi Tuhan sudah melemparkan penguasa di dunia ini lewat kematiannya di atas kayu salib. Ya. Jadi Bapak Ibu, saat kita hidup saat ini, Tuhan tuh enggak pernah janji loh ya, bahwa kita akan bebas dari penderitaan, enggak pernah ya. Ya, enggak pernah. Tapi Tuhan janji penguasa di dunia ini, iblis, itu sudah dikalahkan oleh Tuhan.
Jadi iblis tidak punya hak lagi atas hidup kita. Makanya kita orang percaya enggak usah takut sama iblis. Kan gitu. Iblis lu sudah kalah. Ya, enggak perlu takut sama roh jahat. Ya, sudah dikalahkan. Ya, oleh Tuhan lewat kematiannya di atas kayu salib. Ada seorang yang pernah berkata sama saya gini. Dia katakan, kapan hari saya pernah ngusir setan, ada seorang yang kerasukan, tapi kenapa enggak mau, setannya enggak mau keluar. Ya. Terus orang itu tanya, apa saya ini kurang kudus? Ya Bu. Ya. Yang mengusir setan itu bukan kekudusan kita, Bapak Ibu. Ya. Yang mengusir setan itu kan otoritasnya Tuhan dalam diri kita. Makanya kita bisa ngusir setan. Bukan berdasarkan kesucian kita, kekudusan kita, tidak. Bukan berarti kita enggak perlu kudus, lu salah lu Bapak Ibu. Tetap Tuhan tuntut kejarlah kekudusan, kan gitu. Tapi iblis takut itu bukan dengan kekudusan kita. Iblis takut itu dengan darah Yesus yang menguduskan kita. Ya Bapak Ibu, bukan dengan kekudusan kita loh, tapi dengan darah Yesus yang sudah menguduskan hidup kita. Ya. Jadi jangan kita katakan iblis itu takut kalau aku ini loh, rohani. Tidak, Bapak Ibu. Ya. Yang membuat iblis takut adalah betapa sempurnanya darah Yesus yang sudah menebus hidup saya. Karena saya sudah dipenuhi oleh roh Tuhan, ya, makanya iblis takut. Ya. Jadi bukan karena kita, ya, karena Tuhan, ya, karena itu kita enggak usah khawatir, Pak Ibu ya, ya. Jadi bukan cuma iblis yang sudah dikalahkan oleh Tuhan, ya, tapi persoalan terbesar kita pun, dosa kita pun sudah dibereskan sama Tuhan di kayu salib, ya. Bahkan ketakutan kita yang terbesar, apa? Kita takutnya apa? Takut mati kan, ya. Ketakutan kita yang terbesar maut sudah dikalahkan oleh Tuhan. Waktu Tuhan mati, ya, dikubur dalam kubur yang kosong. Makanya kita selalu punya damai sejahtera. Jadi persoalan dalam hidup kita itu bukan kemiskinan kita, ya bukan penyakit kita, bukan kegagalan kita, bukan Bapak Ibu. Jadi persoalannya itu dosa. Setiap kita ini berdosa, ya seharusnya kita enggak layak loh diselamatkan, kan gitu. Tapi kita bersyukur karena Tuhan sudah mati buat kita di atas kayu salib. Makanya kita selamat, kan gitu. Ya. Ya. Ya, oleh karena itu ayo Bapak Ibu, kita enggak perlu takut. Apa yang kita takutkan? Ya. Ketakutan kita bukan karena kita menderita, tidak. Ya. Tapi ketakutan kita yang terbesar apa? Kita ini takutnya mati. Ya. Maut. Jadi ketika kita dipisahkan dari Tuhan, ya, maka Allah akan menghukum kita selama-lamanya. Itu ketakutan kita yang terbesar. Ya, tapi itu semua sudah dikalahkan oleh Tuhan. Ya, kalau semuanya sudah dikalahkan, kan gitu kan? Dosa sudah dikalahkan, kan gitu. Ya, penguasa dunia iblis sudah dikalahkan sama Tuhan. Ketakutan kita terhadap maut juga sudah Tuhan kalahkan. Harusnya kita punya damai sejahtera, Bapak Ibu. Kan gitu. Harusnya kita bersuka cita. Ya, enggak usah takut ya karena kita punya Tuhan. Ya, walaupun kita harus di dunia ini menderita, ya enggak apa-apa. Karena Tuhan tidak pernah janji kita hidup tanpa menderita. Ya, jadi kalau kita menderita enggak apa-apa. Ya, memang selama kita hidup di dunia ini pasti kita akan menderita, menderita dan menderita terus. Ya. Tapi bukan dalam arti kalau kita menderita, kita enggak punya damai sejahtera. Tidak. Ya. Tapi dalam penderitaan pun Tuhan akan beri damai sejahtera buat kita. Ya. Makanya enggak perlu kita ngomel Bapak Ibu ya. Ya, enggak perlu kita marah, nyalakan keadaan, nyalakan orang lain, enggak perlu. Ya. Penderitaan yang dialami kita, ya, kita harus selalu ingat, bersyukur sama Tuhan. Bahwa Tuhan Allah, Dia yang berdaulat penuh atas hidup kita. Dia yang mengontrol hidup kita. Ya, oleh karena itu di tengah situasi apapun yang terjadi dalam hidup kita,
kita akan tetap menang bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu ya. Makanya kita perlu bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena pasti damai sejahteranya itu diberikan sama kita. Ayo kita baca ayat yang terakhir. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-16. Ya. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-16. Dan Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Amin ya. Jadi Tuhan itu dia sendiri Raja Damai, kan gitu. Tuhan itu damai sejahtera. Dia akan memberikan kita damai sejahteranya itu terus menerus, berarti tidak pernah berhenti Tuhan beri. Bukan waktu keadaan kita senang, nyok nak kamu tak beri damai sejahtera, tidak. Dalam segala hal tadi dikatakan ya, kepada kamu, berarti kepada kita. Kita semua yang ada di tempat ini. Ya, makanya kita bisa memiliki damai. Walaupun keadaan kita terpuruk loh. Ya, keadaan kita banyak masalah. Tapi tetap damai sejahteranya itu limpah. Ya, iya. Tadi saya berdoa, pagi itu bilang sama Tuhan, Tuhan, kok kayaknya masalah itu ada terus Tuhan, saya bilang gitu. Tidak selesai-selesai. Ya. Satu selesai nanti ada lagi yang lain, satu selesai ada lagi yang langsung saya diingatkan, kamu loh tak kasih firman, damai sejahtera ku tinggal bagimu. Waktu pagi ya saya belajar, langsung Tuhan kasih ayat ini, 2 Tesalonika 3 ayat 16 ini Tuhan berikan tadi pagi buat saya. Ya, langsung saya menangis, bersyukur saya. Berarti damai sejahtera terus menerus dalam segala hal Tuhan beri buat kita. Jadi Bapak Ibu tidak usah takut, tidak usah khawatir menghadapi apapun dalam hidup kita. Teruslah berjalan sama Tuhan. Artinya apa kalau berjalan sama Tuhan? Hiduplah terus dalam kebenaran. Ya, waktu kita berjalan dalam kebenaran, kita akan menang. Ya, menang atas damai sejahtera. Ya, Tuhan akan berikan terus damai sejahteranya. Sehingga kita tetap bisa damai. Walaupun masalah terjadi. Tapi damai sejahteranya itu limpah buat kita. Ayo biar kita semua ya semakin hari semakin setia sama Tuhan. Andalkan Tuhan terus dalam hidup kita. Ya, satu-satunya yang kita percaya cuma Tuhan. Dia pemegang hidup kita. Dia yang pegang kendali hidup kita. Dia berdaulat penuh atas hidup kita. Percayalah yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu pasti yang terbaik buat kita. Ya, karena masa depan yang penuh dengan pengharapan Tuhan akan beri buat kita. Yeremia 29 kan.